أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Rasulullah SAW, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam menimba ilmu ini diberikan keberkahan. Berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua termasuk peserta didik akan menjadi umat Nabi Muhammad dunia hendaknya sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Peserta didik yang dimuliakan Allah, pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas masalah penyelenggaraan jenazah, yaitu mulai dari memandikan, mengapankan, dan tibalah saat ini kita sudah memasuki materi tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu menyolatkan jenazah. Karena ini adalah fardu kifayah, perlu kita ingat tujuan dari pembelajaran jenazah ini, terutama masalah sholat ini, harapan kita bersama peserta didik mampu mengkontribusikan di tengah masyarakat atau keluarga yang tertimpa musibah. Paling tidak kita mampu menyelenggarakan 4M ini, mulai dari memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan menguburkan. Paling tidak salah satu jadilah, yaitu menyolatkan jenazah. Jadi yang paling penting itu dalam pelaksanaan sholat jenazah ini, hafalkan semua bacaannya, kemudian tata cara pelaksanaannya dengan baik, sesuai dengan kaidah rukun sholat jenazah. Kalau syarat wajib sholat itu seperti biasa sholat-sholat fardu lain yang bersih dan bersuci. Kemudian kita akan mempraktikkan pelaksanaan sholat jenazah ini. Dalam sholat jenazah ini, sebagaimana kita ketahui, ketika kita berada di tengah masyarakat, ada keluarga kita yang tertimpa musibah, atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dasar hukumnya, dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sholatkanlah orang-orang yang telah meninggal. Artinya, selagi dia menyebut nama Allah, la'atidanakum la ilaha illallah, di akhir hayat ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugasmu sebagai warga, tugasmu sebagai umat di atas muka dunia ini, selenggarakanlah sholat jenazah tersebut. Itu kita mendapat pahala 1 qirat. Itulah kelebihan dalam melaksanakan mengurus jenazah ini. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang mengurus jenazah ini, maka dosa yang kita dapatkan. Peserta didik yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan sholat jenazah ini, yang paling penting ada mayat yang kita sholatkan. Kalau tidak ada mayat, itu namanya sholat gaib. Tapi kita bahas pada hari ini yang ada jenazahnya. Jadi dalam melaksanakan sholat jenazah itu, yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, suci hadas besar dan hadas kecil. Baik itu badan, tempat, serta dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian jenazahnya sudah dimandikan. Jadi urutannya seperti biasa. Yang pertama tadi, ketika jenazah itu sudah dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan. Jadi jenazah yang mau disolatkan itu posisinya sudah berada di depan kita, yaitu orang yang akan melaksanakan sholat. Masalah kepala mayat sebelah kanan atau sebelah kiri itu khilafiyah, jangan dipersoalkan. Yang penting rukun syarat wajibnya terpenuhi. Yang penting selenggarakan sholat jenazahnya, Pak Imamnya menghadap ke kiblat.
Nah, ini perlu saya sampaikan pada pagi hari ini sebelum kita mendemonstrasikan pelaksanaan praktek sholat jenazah ini, peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang benar sesuai dengan kaidah syariat Islam yang sesuai dengan rukun kita yang perlu kita ketahui. Yang paling penting itu adalah yang pertama, jenazah kita itu yang akan kita sholatkan itu sudah berada di depan jemaah. Apabila dia mayat laki-laki, Pak Imamnya berdiri di dekat kepala jenazah. Ini kalau mayat dia laki-laki, imamnya tetap orang laki-laki. Tapi apabila dia mayat perempuan, imamnya berdiri di antara pinggul atau perut jenazah. Itu posisi Pak Imam. Kalau makmum nanti menyesuaikan barisan kerendah atau posisi saf yang akan disusun dengan ganjil. Makin banyak yang menyolatkan makin bagus. Tapi sekurang-kurangnya 3 saf atau sekurang-kurangnya 1 saf ganjil. Kenapa ganjil? Karena Rasulullah suka yang ganjil. Ya. Kalau hanya seorang Pak tidak ada masalah. Yang penting sholat jenazah itu diselenggarakan. Kemudian imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, ini saya sampaikan tadi, usahakan dibuatkan 3 baris atau safnya. Yang penting ada yang menyolatkan jenazah itu. Jangan sampai terbiarkan, sudah dimandikan, sudah dikafankan, tidak disolatkan, ya. Dia kalau bisa yang nama jenazah itu disegerakan. Baik itu masalah hutang, jodoh, kemudian sholat, termasuklah menyelenggarakan jenazah ini jangan diperlengahkan atau jangan diperlambatkan, harus disegerakan. Prosesnya harus disegerakan. Yang paling perlu diketahui juga, perlu semua jemaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Kalau masalah niat ini, ada yang membaca di dalam hati, ada yang didaharkan atau disirkan atau dilafalkan. Kalau dia ingin dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Ya, ini perlu diperhatikan peserta didik yang dimuliakan Allah. Yang pertama, niat sholat jenazah laki-laki, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi makmum. Tapi kalau saya atau peserta didik salah seorang menjadi imam, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Aku berniat dalam bahasa Indonesia, tak hafal bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting niat. Aku berniat melaksanakan sholat atas jenazah ini 4 kali takbir. Fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kalau dia sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kalau dia mayat perempuan, usolli ala hazihil maitati. Maka domirhu, khusus yang perempuan, yang laki-laki domirhu, khusus yang perempuan diganti ha. Domirhu ke domir ha. Usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat salat jenazah ini 4 kali takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Peserta didik yang dimuliakan Allah, selanjutnya perlu diingat, perlu kita perhatikan juga takbiratul ihram yang pertama. Ini sudah masuk dalam rukun. Ya, ingat sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kalau sempat ada sujud nanti dia tidak bisa kita mencium lantai karena di depan kita ada hadapan mayat. Maka yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah takbir pertama. Lalu lanjut takbir kedua. Allahu Akbar.
Takbir kedua ini kita membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh menggunakan salawat yang pendek atau boleh lengkap yang sampai ke ujung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh sampai di situ atau sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga ini membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa untuk jenazah ini adalah sebagai berikut, boleh yang panjang, boleh yang pendek. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimatahu sampai selesai. Tapi kalau tak hafal sampai yang panjang, boleh yang separuh. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, maafkan kesalahan. Maka doa jenazah itu ada 4. Ampunkan dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, dan kasihanilah dia. Berilah kesabaran kepada keluarga ditinggalkan. Kemudian takbir yang keempat adalah kita melanjutkan doa sebagai berikut. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Itu bagi laki-laki. Kalau dia mayatnya perempuan, hu-nya diganti ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghafir lana wa laha. Sama yang tadi takbir yang ketiga itu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dia laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ini pesan ini yang perlu diperhatikan nanti supaya tidak lagi ada kesalahan atau lupa dalam pelaksanaan demonstrasi. Jadi kita sudah awali dengan menyampaikan materi teori ini. Jadi jangan sampai ada kesalahan. Selanjutnya setelah selesai takbir keempat, langsung kita memberikan salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas itu baru kita menyelesaikan tugas kita, berdoa untuk kita semua agar diberi kesabaran, keluarga ditinggal beri keikhlasan. Jika perlu si Pak Imam bertanya kepada jemaah, apakah si fulan dalam keadaan baik? Baik. Karena itu kata Rasulullah, anjuran Rasulullah ketika orang sudah meninggal itu jangan kau ceritakan yang jelek-jelek, ceritakan yang baik-baik. Sholatlah jenazah ini sebagai kewajiban kita fardu kifayah di tengah masyarakat. Hari ini kita menyolati jenazah, suatu hari kita akan disolatkan orang. Maka bersiaplah dengan untuk kematian dengan memperbanyak amal ibadah. Semoga Allah meridhai kita semua. Peserta didik insya Allah mampu nanti mempraktikkan ini dan mampu berada di tengah masyarakat, bisa menyelenggarakan jenazah dengan baik. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.